Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari sampai Gorontalo ya. Untuk pagi hari ini, untuk tim Serpo Isimo, ini kan mungkin masih standby ya Mas ya. Nanti boleh untuk sebagai persiapan apabila nanti ada PM atau ada gangguan, bisa dilakukan persiapan saat ini juga dengan um, mempersiapkan APD dan tools yang dipakai, dan juga rekan-rekan mungkin bisa memberitahukan ya apa saja kira-kira agenda hari ini, apakah full standby untuk satu hari ini atau seperti apa. Nanti masing-masing jobdesk juga bisa dijelaskan agar diketahui ya tugasnya masing-masing dari pekerja. Boleh langsung saja dari Mas Rizka dan tim Serpo Isimo dipersilakan. Aktivitas dalam aktivitas operasional. Pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawati PLN Icon Plus bertekad untuk mencapainya melalui upaya pertama, mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lain tentang K3L baik nasional maupun internasional. Dua, berkomitmen dalam bahaya serta yang dapat berdampak terhadap karyawan, pelanggan, mitra kerja, masyarakat, sekitar serta pihak terkait lainnya. Tiga, menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan sakit akibat kerja di seluruh tempat kerja. Keempat, melakukan upaya untuk perbaikan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan secara terus-menerus. Lima, menyediakan informasi, petunjuk, pelatihan, revisi sistem kerja yang aman bagi karyawan, pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat sekitar tempat kerja. Keenam, menetapkan kerangka kerja K3L melalui tujuan sasaran dan program K3L secara berkelanjutan. Ketujuh, berperan aktif dalam terlaksananya konsultasi serta partisipasi pekerja dan perwakilan pekerja. Delapan, berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan polusi. 9, secara berkala melakukan peninjauan terhadap kebijakan K3L untuk menjamin bahwa kebijakan K3L tersebut sesuai dengan dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, kebijakan ini wajib dipahami, dijalankan dan dipelihara oleh yang bekerja untuk dan atas nama PLN Icon Plus bertanda Jakarta yang telah tanda tangani selaku tanggal 13 Maret 2023. Tanggal 13 Maret jadi pembahasan berikutnya prosedur dan standar keselamatan kerja. Ini saat bekerja dalam keadaan bertegangan. Ini saat bekerja dalam keadaan bertegangan. Pertama, pastikan mendapat izin kerja dan pengawasan. Kedua, bekerja tidak sendirian, minimal 2 pengawasan. Ya, spesifikasi pegangan izin daya antar dan lain-lainnya. Perhatikan ruang-ruang kerja pada situasi baik atau mendukung atau hujan dan berada terus ini bekerja di dekat instalasi pegangan
Pertama, perhatikan jarak minimum aman dari perangkat pertimbangan. Kedua, perlengkapan bebas dan kebutuhan isolasi, bebas yang membahayakan dan ditahan. Tiga, tidak menggunakan panjang atau tali dari logam peralatan panjang. tangga yang diperbuat dari logam. Terakhir, jika jarak tidak aman, harus menggunakan pengaman. awal-awal. Jadi misalkan terjadi tiang listrik, ini ada jarak antara fiber optik itu ada PDM dan Jarak antara GTM ke fiber optik itu jaraknya 2 meter 20 cm. Ya. Terus pembahasan selanjutnya terkait menangani korban stroke. Pertama, apabila tubuh korban masih kontak dengan arus, jangan menyentuh korban. Segera matikan atau gunakan benda yang bisa menghantarkan listrik seperti kayu atau karet. Jika tidak menemukan, tendang tubuh korban dengan solusi. Kedua, apabila tubuh korban masih kontak dengan arus, jangan menyentuh korban. Segera matikan sumber listrik atau gunakan benda yang tidak menghantarkan listrik, seperti kayu atau karet. Jika tidak menemukan, tendang tubuh korban dengan sol sepatu. 3. Periksa tubuh korban dengan pastikan tidak ada sumber listrik yang menempel. Rebahkan tubuh korban dan segera hubungi ambulans. Keempat, jika ada luka terbuka, segera tutupi dengan benda yang tidak menghantarkan panas seperti kain atau perban. Kelima, menunggu ambulans, lakukanlah pertolongan pertama jika korban dalam kondisi kuatan dengan orang yang profesional. Berikut pembahasan untuk keadaan darurat. Pertama, keadaan yang darurat. Menyiapkan dan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai mengenai paskes terdekat serta nomor darurat, kebakaran, ambulans, dan polisi. Ketiga, mencatat setiap kejadian yang terjadi, khusus penanggung jawab ketiga ketika terjadi hal darurat. Keempat, pengawas lapangan pekerjaan dalam tim bertanggung jawab untuk melakukan pengetahuan terkait kondisi bahaya atau bencana serta melakukan evakuasi para pekerja. Kelima, apabila mendapatkan informasi darurat pada saat bekerja, harap tenang dan mendengarkan arahan dan segera berlari ke area evakuasi. Terus lanjut untuk pembahasan masih dalam prosedur dan standar keselamatan kerja. Di saat bekerja saat hujan, untuk aktivasi retail tetap dapat dilakukan saat kondisi hujan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hujan tidak lebat atau hujan relatif ringan. Pastikan tiang dan area sekitarnya tidak bertegangan. Pastikan memakai alat pelindung diri lengkap dan sesuai dengan standar yang ditentukan.
Pastikan tangga teleskopik yang dipakai sudah melakukan modifikasi dengan tali karet sebelumnya. Pastikan jarak aman antara pekerja dengan saluran udara tegangan rendah dan saluran udara tegangan menengah. Bekerja pada jam kritis adalah waktu atau jam di mana tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan dan wajib dilakukan istirahat. Ini waktu untuk jam kritis mulai jam 12 sampai jam 14. Waktu Indonesia. Terus waktu jam 5 sampai jam 7 malam. Terus waktu 4 pagi sampai jam 6. Itu jam-jam kritis yang dianjurkan untuk tidak melakukan pekerjaan. Cara kerja aman. Pertama, memberikan keterangan yang benar, diminta oleh pegawai, pengawas, dan atau ahli keselamatan kerja. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat. Meminta kepada pengurus agar melaksanakan semua syarat keselamatan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan alat keselamatan dan wajibkan diragukan olehnya kecuali ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Terus ini lakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Pertama itu ketinggian kecurangan kerja, tingkat tegangan di dalam kerja, lumayan jalan raya, bekerja di jalan lumayan. Terus dari BPL ya. Jenis pekerjaan, tools pekerjaan, jenis APD, atau safety knife dan sarana lainnya. Terus ini masuk ke pembahasan untuk APD, alat pelindung diri. Alat yang digunakan untuk bekerja, fungsi untuk anggota tubuh tertentu, sehingga dapat mengurangi dan menghindari risiko cedera jika terjadi kecelakaan. Misalnya safety helm, sepatu safety, body harness, penutup telinga dan lain-lain. Terus ini pembahasan mengenai insiden. Ada 6 insiden atau penyebab terjadi kecelakaan kerja. Pertama, bahaya adalah sumber ataupun aktivitas yang berpotensi menyebabkan cedera dan kecelakaan. Bahaya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Pertama, bahaya fisika, biologi, kimia, mekanik, ekonomi, psikososial. Yang pertama, bahaya mekanikal. Jadi kira-kira ada yang bisa ada pertanyaan. Jadi mungkin itu yang briefing hari ini yang hanya saya sampaikan, dan untuk mengingatkan kembali untuk mengikuti aturan-aturan yang
Sebelum kita melakukan pekerjaan, demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikut adalah dari K3 dari pada tim. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reka dan juga tim Serpo dari Isimo ya. Sebelumnya dari Serpo Isimo ini dengan mitra apa Mas? Mitra CKU, Candi Kinetik Utama. Dari CKU ya. Untuk progres hari ini, infonya akan standby atau ada agenda lain Mas dari Serpo sendiri? Untuk hari ini karena tim isimu belum ada gangguan, jadi mereka PM Link, Mbak. PM Oh, Link sesuai yang dijadwalkan oleh kami. oke. Berarti ada progres ya terkait PMU dan setelah ini. Oke. Sudah sangat Nah, baik. kalau Ya, untuk jadwal bagaimana, Mbak? gimana untuk jadwal? Kalau untuk jadwal Nataru sendiri kami ada jadwal piket juga sih, Mbak, dari tim internal sama tim Serpo. Oh, ada pergantian tim ya? Maksudnya Iya, per harinya. jadi ada dibagi piket pagi dan malam. Untuk Gorontalo sendiri, Serponya ada berapa Mas? Hanya isi Di aja Gorontalo ada kan? 4 Serpo, Mbak. Serpo Isimu, Serpo Kuandang, Serpo Marisa, dan Serpo Maut. Oh, ada 4 ya berarti ya. Dan semuanya Iya, Mbak. akan disiagakan untuk Nataru dengan bergantian seperti itu ya Mas ya? Iya, insya Allah. Oke, untuk dari KP Gorontalo sendiri ini sudah mungkin ada apel secara keseluruhan atau bentuk persiapan untuk menghadapi Nataru, Mas? Kalau untuk apel sendiri sih kemarin sama PLN, tapi dari Icon adanya ini sih, Mbak, apel untuk Nataru. Saya kiranya begitu. Oke. Oke, terkait briefingnya tadi mungkin sudah dijelaskan ya panjang lebar terkait prosedur, terkait kebijakan kami di K3, terus mungkin ya banyak hal dari mulai bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan kondisi bekerja di area pertegangan. Itu mungkin nanti sudah ada ya panduannya di buku ketiga KL yang sudah kami berikan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, itu mungkin harap untuk dipelajari terus-menerus karena mungkin kita dari sisi teknis itu sudah lihai gitu ya, sudah baik. Tapi dari segi prosedur K3 sendiri atau pelaksanaan K3 sendiri ini belum maksimal gitu. Nah, untuk tim sendiri, kami harapkan bisa menjaga kesehatannya juga. Jadi untuk mungkin leader-leadernya ya, diharapkan untuk lebih intensif dan lebih sering untuk menanyakan kondisi kesehatan. Mungkin saat ini cuaca ini tidak menentu ya. Terkadang di siang hari ini sangat amat panas, terus nanti sore hari biasanya ini hujan. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang akan menguras tenaga betul-betul dengan rekan-rekan sekalian. Jadi mohon untuk kesehatan masing-masing juga diharapkan bisa dimaksimalkan untuk menjaga kesehatannya dengan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Jadi kami harapkan untuk seperti Serpo itu dilakukan pembersihan. Terus juga tools-tools dan APD saat standby itu digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk dilakukan pembersihan dan juga perapihan. Nah, pagi itu selalu mau standby, mau ada gangguan, itu briefing memang diwajibkan. Nah, saya harapkan mungkin penjelasan yang tadi kan sebenarnya untuk briefing
tim tuh jarang sekali ya yang selengkap itu. Tapi sebenarnya yang kami harapkan bukan penjelasan prosedur yang mungkin panjang lebar gitu ya. Karena kami tahu tim ini mungkin 5 menit pertama itu masih fokus. Nah, selanjutnya mungkin pasti jelaskan tuh sudah nggak fokus gitu ya. Jadi kami sudah siapkan poin-poin alur briefing yang bisa di apa ya, bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Jadi poin-poin penting apa saja yang harus dipersiapkan saat briefing, karena briefing ini kan bersifatnya perencanaan ya. Jadi perencanaan bagaimana tools itu disiapkan, APD itu disiapkan, terus juga bagaimana mengecek kesehatan tim dan kesiapan tim, dan juga rekan-rekan diberitahukan perilaku dan juga bahaya pekerjaan yang ada di sekitar kita agar kita lebih berhati-hati. Nah, terutama untuk yang naik ketinggian. Nah, ini yang harus benar-benar dipastikan sisi kesehatannya. Jangan sampai mungkin lagi ada pikiran lagi kurang sehat dari segi fisik maupun batin gitu ya. Sehingga naik ke ketinggian itu kurang fokus, bisa terjatuh dari ketinggian. Nah, ini mungkin sepele ya. Mungkin beberapa orang menganggapnya sepele, tapi ternyata ini menjadi pembelajaran juga bagi kita bersama bahwa hmm, ada hal-hal yang benar-benar harus kita pikirkan karena resiko pekerjaan di tiang ini lumayan berisiko sangat amat tinggi karena terjatuh dari terjatuh dari tiang itu kan 6-7 meter ya. Tiang biasanya 6-7 meter. Nah, terjatuh dari ketinggian itu eh, mungkin bisa menyebabkan kematian juga. Jadi rekan-rekan mohon untuk kesadaran diri masing-masing apakah mampu atau tidak. Jadi yang dipilih untuk melakukan pekerjaan di ketinggian juga jangan asal menunjuk gitu ya. Tapi emang yang sudah benar-benar bisa atau mempunyai kompetensi di sana. Walaupun mungkin bukan sertifikasi gitu. Kalau sertifikasi lebih baik. Tapi eh, setidaknya dia memang sudah ahli dan kompeten dalam melakukan pekerjaan di ketinggian. Itu mungkin yang mohon diperhatikan bagi rekan-rekan semuanya karena mungkin di eh, area jalur kita juga banyak tegangan menengah ya 20 kV yang sebenarnya kita tidak bekerja setara dengan tegangan menengah tersebut tapi berada di bawahnya tapi terkadang saat kita melakukan pekerjaan itu tidak sadar tidak menyadari sehingga makin mendekat ke tiang kabel tegangan menengah tersebut. Jadi tolong untuk rekan sekalian lagi-lagi untuk selalu waspada dan berhati-hati betul terkait pekerjaan ya. Pekerjaan di ketinggian, terutama di ketinggian dan di area ketenaga listrikan. Itulah dua hal yang sebenarnya menjadi faktor resiko kita yang paling tertinggi untuk apa ya terjadinya kecelakaan kerja dan menyebabkan luka berat dan juga kematian gitu. Jadi mohon bantuannya bagi rekan semuanya mungkin yang akan melaksanakan ibadah Natal maupun piket tahun baru. Nah ini mungkin diatur sedemikian rupa untuk persiapannya dan juga tentunya fisik dan kayak persiapan-persiapan hal lainnya lah yang bisa membantu rekan-rekan dalam pekerjaan di lapangan. Mungkin terkait tambahan untuk briefing pagi ini cukup itu Mas Rizka dan juga tim. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin di-sharing dari Mas Rizka dan juga tim Servo Isimo? Pelaksanaan K3 di lapangan, mungkin kami hanya bisa melakukan promosi membuat kebijakan, tapi untuk di lapangan itu lagi-lagi kembali kepada diri masing-masing dan tim masing-masing ya. Jadi mohon bantuannya terkait pelaksanaan K3 di lapangan
Dan untuk tim internal mungkin PIC maupun PTL terkait bisa terus dimonitoring timnya. Setidaknya dalam satu kali progres itu baiknya ada 3 kali dokumentasi ya. Yang pertama bentuk kesiapan tim. Yang kedua saat tim ada di tengah-tengah progres. Dan yang ketiga adalah closing briefing atau pelaporan berupa dokumentasi setelah pekerjaan. Nah, untuk closing ini kenapa harus didokumentasikan juga agar memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tim juga sehat dan juga selamat. Nah, untuk yang di tengah-tengah atau di tengah-tengah progres, nah itu sebagai bentuk laporan juga ya bahwa progres sedang dilaksanakan. Itu mungkin bisa dilakukan ya untuk keseluruhan tim dalam melaksanakan progresnya di lapangan agar terus termonitor dari tim yang ada di kantor remote Gorontalo juga. Itu saja mungkin rekan-rekan, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya izin tutup mungkin ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.